wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Alhamdulillah wa syukurillah alena teman-teman kita Bapak anggota Haji Ambo Ala Yunye napisa yang tanda syukur kena nasabah kata nasabah kedan di bola kedengena untuk mapisa ini acara resepsi sudah penina ujana yani anaki Nur Suci Marhama Esha memuarai anu kengeta iwannya mancani ibadah mancani patduangan serbuangi baja botingi ijak kubulnya sah lancar dan berkah sehingga anaki Nur Suci Marhama Esha akan hidup bersama dalam kebahagiaan yang sakinah mawaddah dan warahmah. Selawat dan salam atas junjungan penuh alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nama pribadi alena temelebita rukun keluarga calon mempelai wanita yakni alena Bapak anggota Haji Ambo Ala mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangannya pada malam yang penuh bahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat membalasnya dengan surga. Kemudian permohonan maaf jika sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan dan berkesan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon kiranya untuk dimaafkan. Itulah sambutan dari sahibul bait rukun keluarga besar calon mempelai wanita. Untuk itu anak Nur Suci Marhama besok setelah akan nikah akan berubah statusnya, bukan lagi seorang gadis, bukan lagi remaja, tapi sudah berubah menjadi ibu rumah tangga, kebanggaan suami dan pengasuh bagi anak-anaknya nanti. Untuk itu anak calon mempelai wanita ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di acara seperti ini. Meskipun tidak ada syariatnya, tapi ada yang dimaksud dengan afdalul amal. Sesuatu yang lebih yero di sini. Ada pesan Rasulullah bagi orang yang akan melakukan pernikahan teristimewa anak calon mempelai wanita. Pertama, jadilah zawjatun salih, istri yang saleh. Dunia mata wa khairu mata dunia mar'atun salih. Dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan yang paling indah adalah istri yang saleh. Bagaimana yang dimaksud dengan istri yang salehah? Diterangkan di ayat lain, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri itu adalah pakaian suami, sedangkan suami itu adalah pakaian istri. Apa yang dimaksud dengan pakaian? Pertama, menutup aurat, dan yang kedua adalah kebanggaan. Jadi istri yang salihah itu adalah dia tampak kebanggaan bagi suaminya, bukan laki-laki lain. Ya, bukan laki-laki lain yang bisa menikmati pandangannya, tapi yang menikmati adalah suaminya. Maka itulah kategori. Karena wanita itu, kita tahu statusnya wanita itu adalah ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Sebagian ayat-ayat Allah itu menciptakan wanita dari jenis kamu sendiri. Itu maksudnya ayat-ayat Allah. Itu maksudnya luar biasa. Bahkan Nabi dalam satu kitab menjelaskan waktu Nabi mentre dengan itu susunya di Sidratul Muntaha.
Kebetulan Nabi tamat besok karena perjalanan jauh dari dunia. Kemudian Isra dan Mi'raj itu naik ke langit ketujuh. Serentak mereka pada amin. Pada ketemu maka dari iman wa balik, maka malaikat yang ada di situ, jika malaikat mengatakan amin. Maka Nabi kaya Jibril akbirni, Jibril padaka. Maka nak kelemahan amin mereka ke langit ketujuh, ia akan nikah. Maka dari Jibril, Muhammad tanya ini nikah. Tapi yang dia nikah itu adalah doanya wanita di kubur. Ini apa tuh maka beri luar biasa. Kalau dia berdoa itu perempuan, kedengaran di langit ketujuh. Napa tuh tuh masuk pada gereja nasi Nabi kita usahakan yang kita makan menteri menteri gereja karena dia mampu mengemikkan doa kita. Waktu ini liburnya bawa melo dua, paling mata tahu apa itu lebih kesusunnya. Tapi engkau makan menteri gereja menteri, maka itulah secepatnya. Karena suara sujud terakhirnya wanita itu sangat kedengaran di langit ketujuh. Makanya laki-laki itu bisa berhasil karena perempuan pun juga bisa hancur-hancuran karena perempuan. Ya, beginilah hebatnya. Makanya banyak orang yang hancur jabatannya, hancur harta bendanya, hancur usahanya karena makum. Ini sama banget. Uang ini itu mengatakan. Jadi waktu Nabi Muhammad SAW menjelang meninggal dunia, lalu bawa wasiat Nabi kita. Pertama as-sholat, yang kedua ummati, dan yang ketiga isdasun misal. Ya, pakalati makundri, pakaraja makundri. Dan sebab itu makundri an-nisa diamul bilad. Itu makundri alirin na kampung, alirin na bola. Rekong kabola dengan makundri dalam tidak sehebat, tidak sebahagia dibanding dengan yang tidak ada. Karena yang mendatangkan kebahagiaan di muka bumi ini karena adanya perempuan. Ya, sayyidun nasi hubbus syahwat minan nisa. Allah menciptakan perempuan itu sebagai ya, sahabat perhiasan dunia. Ya, makanya dia perlunya bapak dan ibu. Jadi anak Nur Suci Marhama kenali dirinya sebagai seorang istri yang sah besoknya itu. Tidak ada laki-laki yang didambakan, dibanggakan nomor 2 daripada ayahmu adalah insya Allah suamimu nanti itu. Karena suamimu itu adalah pemimpin keluarga, pendamping istri dan pejuang untuk mencarikan nafkah keluarganya. Maka inilah modalnya cinta. Makanya dalam Al-Quran itu tadi ada istilah sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang dimaksud dengan sakinah itu adalah cinta yang tidak ada beban. Dia gak bawa pikiran, dia gak perasaan, dia sudah di sana. Ya, dia pada waktu terisi sama aku, rumahnya camai dan lain sebagainya. Jadi perempuan itu sangat luar biasa. Dari kongkar maupun menutup aurat dan selalu mendoakan suaminya, maka insya Allah si unta itu akan bergetar karena doa istri yang sangat dicintai. Dan yang kedua, pesannya Rasulullah kepada anak Nur Suci Marhama yaitu jadilah birrul walidain, jadilah anak atau menantu yang terbaik bagi orang tuanya. Pada malam ini sebelum dinikahkan nantinya calon suaminya itu orang tuamu 2, tapi setelah menikah maka orang tuamu 4. Ya, bangalaga itu ini menikui dari kumak dari metuata. Syukur kak punya itu maka singa peda maka singa sesumpungan maka si papasilian na bangala. Tapi dari kumak dari metuainya kaya madolo ini na silakan. Nah sebab doanya orang tua itu sama dengan doanya Nabi kepada umatnya, mustajabah dengar oleh Allah. Maka anak Nur Suci setelah Anda sudah berubah statusnya menjadi istri, yaitu di sini gugatan sebab apa? Nah sebab mega na kasus maku kue purni Pak Boti matuan bawa nasa tomato rijajan nggak biasa. Ya, bakal masih paui. Oh ya, mertua itu sangat luar biasa karena itu bagian daripada orang yang kita cintai. Suaminya nanti adalah milik ibunya. Ya, sedangkan ibunya milik daripada suaminya. Sedangkan Anda adalah milik daripada suaminya itu sendiri. Jadi di ruang itu tomato 2 ke bawah nak aja di anak.
Pertama, wa qul lahum qawlan karima, dan yang kedua walul salih yad'una. Ipakalapi, ipakarajani, ipakatawi, itu kebanggaan orang tua. Dan yang kedua walul salih yad'una, mendoakan. Tidak ada artinya berjabat tangan mencium tangannya kalau Anda tidak pernah mendoakan. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pun juga kepada Nabi Nur Suci, ya, setelah nanti sudah akad nikahnya berlangsung, sudah sah dan jabahnya, maka Anda selalu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min surriyatihi rabbana taqabbal doa. Itu yang harus selalu didoakan, karena kebanggaan dalam suami dan istri itu adalah anak, apalagi pakal Quran seperti nanti itu seperti ini, masya Allah, luar biasa. Ya, termasuk manusia yang memuliakan orang tuanya nanti di surga, memasangkan mahkota emas karena hafalan Qurannya. Ya, karena kenapa? Birruwalid pasang sebagai kapal dari pemanurang itu tidak akan bisa. Nah, sebab itu teman-teman, dialah kalau dia berdoa sama dengan doanya Nabi kepada umatnya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, pesannya Rasulullah kepada anaknya Nur Suci Marhamah, yaitu jadilah abu al-madrasatul ula, jadilah ibu rumah tangga yang terbaik bagi di rumah. Ya, makanya kalau selesai berlangsung akad nikahnya, si salah teneriku ini boleh ada bersama dengan suaminya dibanding masih bersama dengan orang tuanya. Nah, sebagian barangka ada dalam kebahagiaan suami dan istri itu. Ini ribong atau tukui bulan tuan mundur, kecuali kalau dalam keadaan darurat, maka dia pernah boleh dilakukan dua kali, itu tidak masalah. Tapi indahnya satu rumah tangga itu, romantisnya satu kebahagiaan itu, pada saat kita memiliki rumah, memiliki tanah, kemudian bersama di dalamnya menikmati kehidupan itu, maka itulah yang dikatakan beti jannati, rumah tangga itu laksana surga. Istriku adalah bidadariku, suamiku adalah mutiara sekaligus pahlawan hidupku. Jadi nanti anakku semuanya, ya termasuk dari istimewa calon mempelai wanita, al-Rasulullah, rumah itu adalah sekolah pertama. Ya, ini pineta, ya, termasuk anakku yang penghafal Quran ini. Saya tidak percaya ibunya itu sangat aktif dibanding dengan bapak. Bapak itu hanya aktif mencari nafkah untuk menafkahi tubuh dewasa. Tapi yang sering berkomunikasi dengan Allah itu adalah ibu. Makanya ibu itu harus memperbanyak doanya, karena itu yang selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak dan ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 pesan Rasulullah kepada calon mempelai wanita. Yang pertama, jadilah sejenis istri yang saleh. Jadi sakinah, cinta yang tidak ada beban, mawaddah, cinta yang tidak pernah pudar, kemudian warahmah, cinta yang takut akan kehilangan. Kemudian yang kedua adalah jadilah birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan diabaikan orang tua, jangan disampingkan orang tua, jangan dibelakangkan orang tua, karena beliau adalah Tuhan kita. Alina pungamalino. Kemudian yang selanjutnya adalah jadilah istri yang baik, jadilah penasehat bagi suaminya, karena kebahagiaannya seorang istri itu ada pada hatinya, kebahagiaan pada suami ada pada pikirannya. Kumelo kebahagiaan laki pertenang pikiran, kumelo kebahagiaan manusia pertenang hatinya. Nah, sebahagia kita untuk kebahagiaan itu manusia. Jadi untuk itu melalui acara dalam ini, anak Nur Suci, ada hadis Nabi mengatakan, at-taubatun hasanun. Tobat itu adalah bagus, tapi tobat yang paling bagus adalah tobatnya orang yang masih sendiri. Nah, malam ini Anda malam terakhir berstatus sebagai seorang gadis, besok sudah berubah menjadi ibu rumah tangga. Maka apa sasarannya pada malam ini? Anda berjabat tangan dengan kedua orang tuanya, karena beliau adalah emas kita di hadapan Allah adalah kedua orang tua. Kebahagiaan nanti itu ada pada kebahagiaan dari yang diberikan oleh orang tua. Maka tidak salah sholat taubat
berjabat tangan minta ridhonya, minta halalnya. Utamana to motor na makundriye patung ketungkana si alina jejaki asera ulak na bubuana. Kemudian najajasi kita orang ni sinampak bertuna tapi nyawa taruhannya antara hidup dan mati. Termasuk Bapak meskipun bukan beliau yang melahirkan kita, tapi perasaan teringat dan banting tulang menceritakan kita nafkah sehingga tumbuh dengan dewasa. Bahkan meneteskan air mata sambil mengangkat tangan. Jadikanlah saya sebagai anak yang berguna bagi keluarga, berguna bagi agama Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira disampaikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat merahmati kita semuanya. Barakallahu barakatuhu wa jama'na bainakum fi khair. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala muslimin nasrullah wa karim wa basyiril mu'minin. Al-Fatihah. Ya rabbal alamin. Nun wal qalbi wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.